Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Cerita manga One Piece semakin memanas saja. Dan seperti biasa, ketika cerita berada di tungku api seperti ini, manga One Piece malah sering libur. Ya, sebenarnya tidak sesering itu juga. Namun sebagai para pembaca, satu kali libur itu terasa sangat-sangat lama sekali. Dan kali ini, hal yang ingin kami bicarakan adalah Poneglyph, pasukan dan kekuatan yang menjaga itu semua. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kita tahu bahwa upaya kerajaan kuno dalam meninggalkan pesan ke dunia ini adalah melalui Poneglyph. Namun setelah kami teliti lebih lanjut, kerajaan kuno tidak hanya menaruh Poneglyph itu secara asal, namun mereka juga memikirkan keamanannya, mulai dari segi geografis, sumber daya manusia, alat perang, dan lain sebagainya. Nomor 1, Wano Kuni. Wano Kuni adalah asal muasal dari Poneglyph. Orang-orang Wano Kuni, khususnya klan Kozuki, adalah orang-orang yang membuatkan kerajaan kuno Poneglyph, sebuah kubus berisikan sejarah yang tidak bisa dihancurkan. Di Wano Kuni itu sendiri, terdapat Poneglyph yang hadir di ruang harta istana Shogun berada, dan juga dikatakan ada Rod Poneglyph di Wano Kuni. Sampai sejauh ini belum diketahui di mana lokasi Rod Poneglyph di Wano Kuni ini. Bahkan Poneglyph yang ditemukan oleh Brook di ruang harta istana juga sampai sekarang belum dibahas oleh Eiichiro Oda. Mungkin Eiichiro Oda ingin membahas tentang Poneglyph di akhir cerita One Piece. Lalu, pasukan seperti apa yang dimiliki oleh Wano Kuni dalam melindungi Poneglyph dan negerinya? Wano Kuni memiliki pasukan samurai yang kuat, terampil, dan juga memiliki kapasitas haki yang mumpuni. Seperti contohnya adalah Oden Kozuki yang berhasil memberikan luka permanen pada Kaido. Ada Shimotsuki Ryuma yang berhasil membelah naga, sebuah kejadian yang begitu melegenda hingga terdengar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Kemudian di Wano Kuni sendiri terdapat para pengrajin pedang, salah satunya adalah Shimotsuki Kozaburo, pria yang berhasil membuat pedang Enma dan juga Wado Ichimonji. Ditambah lagi dengan sumber daya Wano Kuni yang begitu melimpah. Di Wano Kuni terdapat emas dan juga batu laut. Batu laut yang ada di seluruh dunia bersumber dari Wano Kuni. Di Wano Kunilah batu laut itu berasal, dan di Wano Kuni jugalah batu laut itu ditempa menjadi berbagai macam bentuk. Seperti contohnya adalah berbentuk paku. Di Wano Kuni juga terdapat seorang anak yang bisa memerintah makhluk sebesar Zonisa. Ini adalah pertahanan yang sangat kuat, yang bahkan Gorosei sampai ketar-ketir ketika mendengar kabar tentang gajah yang satu ini. Lalu dari sisi geografis itu sendiri, Wano Kuni cukup sulit untuk dijangkau. Bagi mereka yang bukan warga asli Wano Kuni, kemungkinan besar kapalnya akan tertubruk bebatuan yang ada di sana. Pulau Zou. Zou adalah gajah yang membawa desa di punggungnya. Di Pulau Zou ini terdapat satu Rod Poneglyph yang mungkin bagi mereka yang bukan asli orang Zou, mereka akan kesulitan dalam menemukan jalan menuju Rod Poneglyph ini. Di Pulau Zou itu sendiri, kita memiliki sumber daya manusia yang menggiurkan, seperti warga suku Ming. Mereka dari kecil sudah bisa menguasai elemen elektro, dan bahkan ketika bulan purnama, mereka bisa berubah ke wujud sulong. Wujud yang bisa meningkatkan kemampuan mereka menjadi berkali-kali lipat. Dan sudah dibuktikan bahwa orang terkuat dari warga suku Ming bisa mengalahkan orang terkuat nomor 3 bajak laut Kaido, yakni Inuarashi bisa mengalahkan Jack yang menyandang gelar komandan ketiga bajak laut Kaido. Dan Neko Mamushi sendiri berhasil mengalahkan anak Pigman pertama yang bernama Perospero. Lalu dari segi geografis, Pulau Zou ini sulit untuk dijangkau karena Pulau Zou terus berpindah-pindah setiap detiknya. Sang gajah yakni Zunisa terus berjalan entah itu siang maupun malam, sehingga diperlukan logpos khusus untuk bisa menjangkau pulau yang satu ini.
Jadi, sama seperti Wano Kuni, Pulau Zou ini sulit untuk dijangkau dan kualitas SDM-nya juga luar biasa kuat. Pulau Fishman Island. Fishman Island adalah sebuah pulau yang berada di kedalaman 10.000 meter dari atas permukaan laut. Tidak sedikit dari bajak laut yang hancur di tengah perjalanan ketika ingin ke Pulau Fishman Island. Dan lagi, sebelum bisa memasuki daratan Fishman Island, kita perlu melewati para penjaga yang merupakan seorang manusia ikan. Yang mana para manusia ikan ini tentunya lebih diunggulkan karena berada dalam air. Sedangkan para manusia akan sangat dirugikan karena mereka tidak bisa bernafas dalam air dan cenderung sulit bergerak jika berada dalam air. Ditambah lagi, para manusia ikan ini memiliki kemampuan bertarung yang cukup terampil. Mereka memiliki keahlian bela diri yang disebut dengan Gyojin Karate. Mereka juga bisa memanfaatkan air untuk dijadikan sebagai senjata. Dan yang paling hebat adalah dilahirkannya Poseidon. Di antara banyaknya manusia ikan dan para duyung, akan lahir satu anak yang memiliki kekuatan sebagai Poseidon. Kekuatan yang bisa mengendalikan para Sea King atau Raja Laut. Yang mana Sea King sendiri adalah makhluk laut yang sangat-sangat besar dan berbahaya. Pulau Alabasta. Alabasta atau Kerajaan Alabasta adalah tempat yang berlokasikan di gurun pasir. Untuk sumber daya manusia dari Kerajaan Alabasta menurut kami agak kurang. Karena ketika cerita One Piece masih berfokus di Ark Alabasta, kami merasa bahwa pasukan Kerajaan Alabasta hanyalah cecunguk biasa. Nah, di Alabasta sendiri terdapat poneglyph yang berisikan tentang Pluton. Dan anugerah kekuatan yang sepertinya diberikan kerajaan kuno kepada Alabasta adalah Pluton itu sendiri. Pluton adalah sebuah kapal yang bisa menghancurkan pulau dalam satu kali serangan. Wow, bukankah itu adalah hal yang gila? Sejauh ini lokasi Pluton masih belum diketahui. Ada yang mengatakan Pluton terkubur di salah satu gurun yang ada di Alabasta. Ya, bagi mereka yang mencari Pluton, jika tanpa peta yang jelas sepertinya akan mati kehausan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah Pulau Jaya. Pulau Jaya dikuasai oleh suku Sandia, yang mana suku Sandia sendiri berkuasa selama 400 tahun lebih dan menjaga poneglyph selama 400 tahun itu juga. Lalu untuk sumber daya manusia dari warga Sandia juga cukup mumpuni, seperti contohnya adalah Kalgara dan juga Wiper. Lalu ada juga bocil yang bernama Aisyah. Aisyah dengan umur yang masih SD itu sudah memiliki kemampuan bisa mendengar suara orang meski dari jarak yang sangat jauh. Dan sepertinya anugerah yang diberikan kerajaan kuno pada Pulau Jaya demi menunjang keamanan poneglyph adalah kota emas itu sendiri. Ya, mudahnya dengan adanya emas ini bisa memudahkan warga Pulau Jaya dalam membeli makanan, persenjataan, dan sebagainya guna memperkuat sumber daya manusia yang ada. Sehingga kesimpulannya adalah dari berbagai tempat yang ada poneglyphnya selalu dibarengi dengan lokasi, manusia, dan senjata yang bisa menjaga poneglyph itu sendiri. Dari sini kami berpendapat bahwa kerajaan kuno tidak asal-asalan menaruh poneglyph. Apalagi jika memang Zunisa menetap di Wano Kuni. Ho, itu akan menjadi double protection. Baik Wano Kuni dan Zou akan sama-sama saling melindungi. Terutama sumber daya manusianya seperti samurai dan suku Ming ini sudah nggak ada lawan. Dan jangan lupakan juga dengan bocil bernama Momonosuke yang bisa mengendalikan Zunisa. Oh ya, ada satu tempat lagi, yakni Pulau Ohara. Kerajaan kuno menempatkan poneglyph di pulau yang isinya adalah orang-orang pintar. Ya, dari segi keamanan, Ohara memang sangat kurang sekali. Secara sumber daya manusia, orang-orangnya tidak pandai bertarung. Alat-alat atau senjata untuk bertarung juga sangat kurang. Namun kelebihan yang ada di Ohara adalah otak yang dimiliki para warganya, di mana warga-warganya memiliki kecerdasan untuk bisa meneliti dan membaca poneglyph. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskusi sampai dan terima kasih banyak.